Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Novitasari, NPM 1901081030. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi genetik. Apa yang disebut dengan materi genetik? Materi genetik adalah suatu bahan yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, materi genetik ini ada 4, yaitu gen, DNA, RNA, dan kromosom. Lalu apa yang disebut dengan gen, DNA, RNA, dan kromosom? Simak video berikut ini. Nah, yang pertama itu ada gen. Gen adalah unit dari materi genetik yang membawa sifat dalam bentuk kode-kode. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Gen berfungsi untuk menurunkan informasi genetik dengan pengkodaan protein. Gen menentukan sifat fisik yang akan diturunkan oleh orang tua kepada keturunannya. Beberapa sifat pewarisan yang diwariskan antara lain warna rambut, bentuk rambut, warna kulit, dan beberapa jenis penyakit lainnya. Dan yang kedua itu DNA. DNA merupakan dua buah rantai polinukleotida yang saling berikatan. Apa itu polinukleotida? Poli itu berarti banyak, sedangkan artinya polinukleotida itu adalah ikatan dari banyak nukleotida. Nukleotida itu tersendiri merupakan molekul yang tersusun atas fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam DNA ini terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid. DNA terdapat pada nukleus atau inti sel, dalam struktur kromosom, dan pada mitokondria. DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilin. Nah, untuk yang materi yang ketiga itu RNA. RNA merupakan singkatan dari ribonukleik asid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Nah, bedanya RNA dan DNA ini, RNA tersusun dari helix yang bentuknya tunggal, yang terdiri dari rantai nukleotida yang lebih pendek. RNA berada di sel sitoplasma. RNA terdiri dari 3 jenis, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki 1 gugus fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 gugus basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada RNA ini berbeda pada basa nitrogen pada DNA. Pada RNA ini basa nitrogennya ada pirimidin dan purin. Pirimidin itu ada urasil dan sitosin, dan basa purin itu ada adenin dan guanin. Nah, tentunya fungsi dari RNA dan DNA ini berbeda. Fungsi dari DNA itu untuk pewarisan sifat, sedangkan RNA ini digunakan untuk sintesis protein. Kemudian materi yang terakhir, materi genetik itu ada kromosom. Kromosom adalah molekul seperti benang yang membawa informasi herediter untuk segala hal, mulai dari tinggi, badan, hingga warna mata. Kromosom itu dibuat dari protein dan 1 molekul DNA yang berisi instruksi genetik suatu organisme yang diturunkan dari orang tua. Protein penyusun kromosom itu ada 2, yaitu protein histon dan protein non-histon. Protein histon bersifat basa. Protein histon yang telah terbungkus DNA disebut dengan nukleosom, sedangkan protein non-histon itu bersifat asam. Struktur utama kromosom itu ada 2, yaitu sentromer dan lengan. Sentromer merupakan bagian kepala berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi 2 lengan, sedangkan untuk lengan itu merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung
kromosom dan gen. Umumnya jumlah lengan kromosom itu ada 2, tetapi ada juga beberapa yang hanya berjumlah 1. Lalu apa sih fungsi kromosom itu? Fungsi kromosom itu untuk menyimpan dan membawa materi genetik atau unit herediter. Dan kromosom pada manusia itu ada 2, kromosom kromosom tubuh atau autosom dan kromosom seks atau gonosom. Untuk menentukan jenis kelamin manusia itu terdapat 2 jenis kromosom, yaitu kromosom X dan Y. XX itu untuk perempuan dan XY itu untuk laki-laki. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi genetik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.